Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Harunisa, NPM 240300300035. Di sini saya akan melakukan uji independen sampel di tes. Sebelum melakukan uji independen sampel, harus melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama, copy data dari Excel. Kemudian, masukkan ke SPSS. Kemudian masuk ke variabel view. Nama yang pertama kita ganti model, nama yang kedua kita ganti nilai. Untuk desimal kita ganti nol semua. Untuk measure yang atas kita ganti nominal, yang bawah ganti scale. Masuk ke analyze, pilih yang deskriptif statistik, explore, model kita masukkan ke independen, nilai masukkan ke dependen. Plots, centang yang normality plots, continue, oke. Ini hasilnya. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama masuk ke variable view, yang kedua ke analyze, pilih yang compare means, one way ANOVA, model kita masukkan ke faktor, nilai ke dependen. Lalu klik option, kemudian centang yang homogeneity of variance. Lalu continue, lalu oke. Ini hasilnya. Lalu kita akan menguji independen sampel di tes. Klik analyze, compare means, terus
independent sample dites. Model kita taruh di grup B, nilai kita taruh di test variable. Pencet model, define groups, continue. Oke, ini hasilnya. Ini hasil dari test of normality. Ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal ataupun tidak, karena sampelnya di sini hanya 30. Dan di mana 30 itu kurang dari 50. Maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Signifikasi pada model pertama menunjukkan 0,812. Dan signifikasi pada model kedua menunjukkan angka 0,742. Jadi, signifikasi antara dua model di sini menunjukkan angka lebih dari 0,05. Maka, data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal. Di sini, nilai signifikasi pada tes of homogenitas menunjukkan untuk mengetahui apakah varian data antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sama ataupun berbeda. Nah, nilai signifikasi pada based on mean 0,605. Angka tersebut lebih dari 0,05. Maka varian dua kelompok adalah homogen. Kemudian pada tabel ANOVA. Di sini menunjukkan angka signifikasinya kurang dari 0,05. Eh, maaf. Kemudian pada tabel ANOVA di sini menunjukkan angka signifikasinya kurang dari 0,001. Itu kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang sangat tinggi antar kelompok. Ini ini hasil independent sample test. Ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dan model 2, dikarenakan data ini adalah data homogen. Maka kita membacanya pada bagian equal variance, assume. Nah, di sini menunjukkan di F, degree of freedom, angkanya 58. 58 ini diperoleh dari rumus N1 ditambah N2 dikurangin 2. Atau sampel 1 ditambah sampel 2 dikurangin 2. Dan bertemu hasil 58. Kemudian pada bagian hasil 58, kemudian pada bagian nilai kurang dari 0,01, angka tersebut kurang dari 0,05, maka hanya 0. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antar dua kelompok. Kemudian di sini mean difference menunjukkan angka 7,900 atau perbedaan rata-rata kelompok. Nah, maka model 1 memiliki rata-rata 7,9 poin lebih tinggi daripada model kedua. Kemudian standar error difference-nya
Di sini atau kesalahan estimasinya menunjukkan angka yang sangat kecil yaitu 1,711. Jadi semakin kecil nilai maka semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian 95 confidence interval of the difference. 95 ini diperoleh karena menggunakan alfa 0,05. Nah, rata-rata selisih berada di antara 4,475 dan 11,325. Karena seluruh interval di sini itu bernilai positif. Kemudian pada tabel independent sample effect size. Di sini menggunakan Cohen's pada poin estimate menunjukkan nilai 1,192 dan nilai tersebut termasuk pada kategori yang sangat besar. Maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terhadap hasil belajar sangatlah besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.